Dari semenjak lahir memang saya terlahir dari seorang petani. Untuk itu pertanian bagi saya adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena saya juga hidup dari kecil sampai besar sampai kuliah itu dari pertanian. Saya belajar di Jepang itu kebetulan ada program dari Kementerian Pertanian, yaitu proses yang sangat panjang sekali, dimulai dari seleksi kabupaten, seleksi provinsi dan juga seleksi nasional. Akhirnya dari 60 orang itu diambil 40 dan saya alhamdulillah termasuk 10 besar, dan 10 besar itu ditempatkan di Tokyo. Magang pertanian ke Jepang, kira-kira apa saja yang dipelajari? Ia adalah salah satu pemuda beruntung yang dapat belajar langsung dari pertanian Jepang dan sukses mengadaptasinya ke Indonesia. Siapakah ia? Asep Wahyudin adalah salah satu petani muda alumni magang di Jepang melalui program dari Kementerian Pertanian. Ia melewati proses yang sangat panjang, dimulai dari seleksi kabupaten, provinsi, dan nasional. Akhirnya dari 60 orang diambil 40 orang dan ia termasuk dalam 10 besarnya. Ia pun ditempatkan di Tokyo, Jepang. Ia lahir dari keluarga petani. Pertanian baginya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena ia hidup dari kecil hingga besar dan kuliah itu dari hasil pertanian. Ia terpanggil untuk menjadi petani karena melihat pertanian di daerahnya yang masih tradisional, pasarnya tradisional, dan cara budidayanya pun sangat tradisional. Mulai tahun 2010, sepulangnya dari Jepang, ia mulai mengembangkan apa-apa yang ia peroleh dari Jepang. Ilmu yang didapat dari Jepang akan diadaptasikan serta disesuaikan dengan iklim Indonesia. Untuk saat ini sudah dimulai, contohnya dari pemasaran dan juga budidayanya, di mana untuk saat ini ia mulai mengembangkan pemasaran ke pasar yang modern, yang pembayarannya lebih menjamin dan juga harganya lebih layak untuk para petani. Akan tetapi saya terpanggil ketika memang pertanian di daerah saya adalah pertanian yang tradisional, yang memang pasarnya ke tradisional, cara budidayanya pun tradisional, masih tradisional. Untuk itu dari mulai sekitar tahun 2010 sepulang saya dari Jepang, saya mulai mengembangkan apa-apa yang didapat dari Jepang, ilmu-ilmu yang didapat dari Jepang, dan diadaptasi disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Sebagai contoh dari pemasaran dan dari juga budidaya, di mana untuk saat ini kita mulai mengembangkan di pemasaran untuk ke pasar yang modern, yang pembayarannya lebih menjamin dan juga harganya lebih layak untuk para petani. Ia belajar kurang lebih 1 tahun di Jepang. Di sana, ia belajar pertanian dari hulu hingga ke hilir, dari mulai budidaya sampai ke proses packaging, bahkan hingga ke pemasarannya. Menurutnya, proses di Jepang itu sangat efektif dan efisien sekali. Masa belajarnya sendiri, kebetulan saya belajar selama kurang lebih 1 tahun di Jepang itu. 1 tahun, yang mana di sana saya belajar pertanian dari hulu sampai ke hilir, dari mulai budidaya sampai ke proses proses packaging sampai ke pemasaran, yang mana proses pemasaran di Jepang itu sangat-sangat efektif dan efisien sekali. Jepang sangat dikenal dengan industri pangan dan pertaniannya. Sistem pertanian di Jepang sudah menjadi rahasia umum di seluruh dunia, mempunyai sistem kerja yang baik. Pertanian di Jepang berkembang dengan pesat, didukung oleh kebijakan dari pemerintah Jepang yang menerapkan 4 pilar pembangunan pertanian Jepang. Kemajuan pertanian Jepang juga bisa dilihat dengan berkembangnya sistem pertanian urban. Bahkan, pertanian urban di Jepang kini menjadi andalan untuk memasak produk-produk pertanian yang segar, sehat, dan cepat. Berikut beberapa hal yang membuat pertanian Jepang begitu maju. Yang pertama, tingginya perhatian pemerintah
di bidang pertanian. Lalu, harga produk pertanian dikontrol oleh pemerintah. Petani diberi hak kepemilikan lahan yang luas, teknologi pertanian yang canggih, serta tingginya etos kerja para petani. Menurut Asep Wahyudin, banyak sekali hal yang paling utama yang ia adaptasi ke Indonesia. Salah satunya kerja keras dan kedisiplinan waktu. Karena itu adalah salah satu modal orang Jepang untuk mereka maju. Menarik sekali. Hal yang paling utama yang memang kita adaptasi ke Indonesia itu adalah etos kerja dan kedisiplinan waktu. Karena itu adalah salah satu modal orang Jepang untuk mereka maju. Untuk saat ini, Asep Wahyudin juga mengelola sebuah stasiun radio yang mana tema radio tersebut adalah radio petani. Karena ia ingin mengangkat petani. Pada dasarnya, ia mendirikan radio tersebut untuk menyampaikan informasi dari pasar ke petani karena terkadang petani tidak tahu harga yang ada di pasar. Petani hanya menyerahkan kepada pembeli tanpa tahu harga pasar itu berapa. Kebetulan pula, ia memiliki rekan untuk informasi di pasar-pasar terdekat seperti Pasar Maja, Pasar Keramajati, dan lain sebagainya. Ia mengupdate harga terbaru, lalu ia siarkan di radio. Menurutnya, radio adalah salah satu hiburan yang murah, serta bisa dinikmati oleh para petani. Bukan hanya mengupdate harga, seiring berjalannya waktu, radio ini dijadikan sebagai sarana belajar. Ia memiliki program yang bernama Klipam atau Kling Pertanian. Ia mendatangkan pakar-pakar pertanian. Lalu, petani bisa bertanya melalui telepon, SMS, dan WhatsApp. Ia pun bersedia menampung keluhan-keluhan petani untuk di-sharingkan demi menemukan solusi yang tepat. Pada saat ini saya mengelola sebuah stasiun radio yang mana tema dari radio itu adalah radio petani. Radio petani karena saya ingin mengangkat petani seperti itu. Pada dasarnya sejarah dari saya mendirikan radio itu bahwa adanya isolasi informasi dari petani dan pasar. Ketika petani tidak tahu harga di pasar, gitu. Petani hanya menyerahkan kepada si pembeli tanpa tahu harga di pasar itu berapa. Nah, motivasi saya adalah untuk menginformasikan. Kebetulan saya ada link untuk informasi di pasar-pasar terdekat, misalnya di Pasar Maja, di Pasar Cigasong, di Pasar Induk Ramat Jati, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita selalu update harga tersebut, lalu kita siarkan di radio. Karena radio adalah salah satu hiburan yang murah yang bisa dinikmati oleh para petani. Nah, dari situ tidak hanya kita mengupdate harga, ternyata seiring berjalannya dengan waktu, radio itu juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk belajar, sarana untuk sharing, sarana untuk belajar. Karena kebetulan kita juga ada program yang namanya Klintan atau Klinik Pertanian, yang mana kita mendatangkan pakar-pakar pertanian di situ, dan lewat via telepon, SMS, WhatsApp kita bisa menampung keluhan-keluhan dari para petani, apa keluhan mereka, dan bisa kita sharing solusi-solusi problem solving yang memang kita bisa berikan.